Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Bagus dari kelas 12 1, kelompok 1 SMK Multimedia Madidi. Di sini saya sebagai moderator akan membawakan materi yang berjudul Subnetan IPv4 Network, dan akan saya perkenalkan kelompok saya yang pertama ada Rizky Rivaldi, Rehan Mutakafi, Mahdia Amelia, dan Siti Nurwaida. Dalam aktivitas ini, kita akan membuat subnet jaringan pelanggan menjadi beberapa subnet. Skema subnet harus didasarkan pada jumlah komputer host yang diperlukan di setiap subnet, serta pertimbangan jaringan lain seperti perluasan host jaringan di masa mendatang. Setelah perangkat jaringan dan PC host dikonfigurasi, kita akan menggunakan perintah ping untuk menguji konektivitas jaringan. Pada isi bagian 1, kita harus menghitung prefix dan menetapkan subnet pada LAN A dan LAN B. Dan kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizky Rivaldi. Perkenalkan, nama saya Rizky Rivaldi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan subnet jaringan yang ditugaskan membuat skema subnetting yang memenuhi jumlah subnet yang diperlukan dan jumlah alamat host yang diperlukan. Dalam skenario ini, Anda adalah teknisi jaringan yang ditugaskan untuk menginstal jaringan baru untuk pelanggan. Anda harus membuat beberapa subnet dari ruang alamat jaringan 192.168.0.0/24 untuk memenuhi persyaratan berikut. A. Subnet pertama adalah jaringan LAN A. Anda memerlukan minimal 50 alamat IP host. B. Subnet kedua adalah jaringan LAN B. Anda memerlukan minimal 40 alamat IP host. C. Anda juga memerlukan setidaknya 2 subnet tambahan yang tidak digunakan untuk perluasan jaringan di masa mendatang. Subnet max dengan panjang variabel tidak akan digunakan. Semua subnet max perangkat harus memiliki panjang yang sama. D. Jawab pertanyaan berikut untuk membantu membuat skema subnetting yang memenuhi persyaratan jaringan disebutkan. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat tabelnya. Ini dia tabelnya. Terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan oleh Rehan Mutakafi. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya, yaitu Rizky Rivaldi. Pertanyaannya, berapa banyak alamat host yang dibutuhkan dalam subnet terbesar yang dibutuhkan? Jawabannya adalah 50, karena ada perintah yang diharuskan untuk membuat 50 subnet. Yang kedua, berapa jumlah minimal subnet yang dibutuhkan? 40, karena ada perintah yang diharuskan untuk membuat 40 subnet. Pertanyaan selanjutnya adalah jaringan yang Anda tugaskan ke subnet adalah 192.168.0.0 prefix 24. Apa itu prefix 24? Subnet max dalam biner. Jawabannya adalah ada pada tabel yang ini. Prefix 24. Yang pertama. Pertanyaan selanjutnya. Dalam topeng jaringan, apa yang diwakilinya? Jawabannya adalah jumlah subnet 1, jumlah host 0, yaitu untuk mewakili jumlah subnet, dan 0 untuk mewakili jumlah host. Selanjutnya, dalam topeng jaringan, apa yang diwakili oleh angka 0? Jawabannya adalah yang diwakili oleh angka 0 adalah jumlah host. Pada soal berikut ini, kita akan mencari jumlah subnet dan jumlah host pada prefix 25. Jumlah subnetnya adalah 2 dan jumlah hostnya adalah 126.
Untuk soal prefiks 26 sampai prefiks 30, jawabannya ada pada tabel yang ini. Pada soal berikutnya. Soal berikutnya adalah mempertimbangkan jawaban Anda di atas, subnet max mana yang memenuhi jumlah alamat host minimum yang diperlukan. Jawabannya adalah 62. Yang ini ya. Selanjutnya, mempertimbangkan jawaban Anda di atas, subnet max mana yang memenuhi jumlah minimum subnet yang diperlukan, yaitu 64. Yang ini. Selanjutnya, mempertimbangkan jawaban Anda di atas, subnet max mana yang memenuhi jumlah minimum host dan jumlah minimum subnet yang diperlukan. Jawabannya adalah 62 dan 64. Begitu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Aditya Bagus. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Rizky Rivaldi dan Rehan Alfi. Kemudian pada bagian 2 atau part 2, kita diharuskan untuk mengkonfigurasi perangkat, yaitu PCA, PCB, LAN A, LAN B, dan customer routernya. Pada bagian 2 akan dibawakan oleh Mahdia Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Mahdia Amelia, saya akan mengkonfigurasi customer router LAN A dan LAN B. Pertama-tama kita mengkonfigurasi customer router, klik CLI, setelah itu klik N, masukin konfigurasi terminal, setelah itu masukin hostname. Hostname customer router. Setelah itu kita masukin enable secret class 123, enter. Setelah itu enable secret class 123, kita masukin LAN dan kosong. Setelah itu masukin password Cisco 123, klik enter. Setelah itu kita ketik login. Setelah login kita enter. Habis itu kita masukin in gigabyte Ethernet. Oke, setelah itu kita masukin IP address-nya, IP address 192.168.0.1, setelah itu 255.255.255.192. Setelah itu kita klik enter, no sh, klik. Setelah itu kita masukin in G01, IP ADD-nya 192.168.0.65. Setelah itu 255.255.192. Setelah itu kita klik enter, SH. Setelah itu kita masukin in serial. In SE 0/1/0. Setelah itu kita masukin IP address-nya, IP address-nya 209 kita titik 168.201. IP address-nya 209.165.201.2. Setelah itu subnet mask-nya 255.255.252. Setelah kita masukin IP address serial, kita klik enter. Setelah itu kita klik no sh. Setelah itu kita klik N.
kita masukin copy running script config, copy running save config startup script config, script enter. Setelah itu kita ke LAN A, kita klik CLI, kita masukin N, kita masukin pilihan 1, enter, kita masukin IP address-nya IP add 192.168.0.2 255.255.255.192, terus kita enter. Setelah itu no SH. Setelah ini kita masukin IP default gateway-nya. IP default script gateway 192.168.0.1. Kita klik enter. Setelah masukin IP default gateway-nya, kita klik N. Masukin copy running config startup script config. Lalu kita enter. Kita ke LAN B. CLI. Klik N. Konfigurasi terminal. Masuk ke VLAN 1. Setelah itu kita masukin IP address-nya 192.168.0.66. Masukin subnetnya 255.255.255.192. Tekan enter. Enter. Kita masukin IP default gateway-nya. Script gateway. Kita masukin 192.168.0.65. Setelah itu kita enter. And kita masukin copy running script config script startup script config. Setelah itu kita masukin IP address yang untuk PCA. Kita ke desktop. Kita masukin 192.168.0.62. Kita masukin. Kita ganti jadi 192. Setelah itu kita masukin default gateway-nya 192.168.0.1. Setelah itu kita ke PCB. IP konfigurasi 192.168.0.126. Kita ganti jadi 192. Default gateway-nya 192.168.0.65. Setelah itu, setelah selesai semua, kita akan di sini akan menjadi completion 100%. Kalau kita completion 100%, berarti di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi customer router LAN A dan LAN B, dan kita sudah memasuki PCA dan PCB. Setelah ini, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mahdia Amelia atas pengkonfigurasiannya. Kemudian pada bagian 3 atau part 3,
kita diharuskan untuk mengecek atau mengetes dari PC A ke PC B ke PC A. Kemudian akan dibawakan oleh Siti Nuraida. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraida dari kelas 12.1. Di sini saya akan mengetes PC A ke PC B dan PC B ke PC A. Yang pertama kita klik PC A, kemudian command prompt, kita klik ipconfig, setelah itu ping 192.168.0.1. Yang kedua kita ping 192.168.0.126. Kita tunggu dulu sampai terlihat replay from. Yang kedua kita klik PCB, kita klik command prompt, ipconfig, enter, ping 192.168.0.1, enter. Yang kedua ping 192.168.0.65. Sudah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang A, tentukan apakah PC A dapat berkomunikasi dengan gateway default-nya. Apakah Anda mendapatkan balasannya? Jawabannya iya, karena sudah terkonfigurasi pada LAN A. Yang kedua, pertanyaannya tentukan apakah PC B dapat berkomunikasi dengan gateway default-nya. Apakah Anda mendapatkan balasannya? Jawabannya iya, karena sudah terkonfigurasi pada LAN B. Yang ketiga atau C, tentukan apakah PC A dapat berkomunikasi dengan PC B. Apakah Anda mendapatkan balasannya? Iya, karena jalur yang dipakai dari PC A ke PC B maupun sebaliknya sudah terkonfigurasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Siti Nuraida atas pengetesan dari PC A ke PC B dan sebaliknya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.